Assalamualaikum, halo semuanya. Kenalin, kami dari grup 12 yang beranggotakan Faris Iqbal Maulana Susanto NIM 222112045, Rifki Maulana Putra NIM 222112322, dan Sofi Zamzana NIM 222112376. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan terkait salah satu penerapan graf, yaitu penerapan graf pada bidang geografi. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu graf? Menurut Munir, suatu graf yang biasanya disimbolkan dengan G adalah pasangan himpunan VE dinyatakan dengan notasi GVE, dengan V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul, dan E adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Meskipun graf ditemukan di bidang matematika, penerapan graf tidak hanya diaplikasikan di bidang matematika saja. Ada banyak sekali disiplin ilmu lain yang mengaplikasikan teori graf. Sebagai contoh, pada bidang biologi yaitu rantai makanan dan rantai energi, pada bidang sosial yaitu hubungan pertemanan, collaboration graph dan influence graph, pada bidang komunikasi yaitu call graph, pada bidang informasi yaitu the web graph dan citation graph, pada bidang transportasi yaitu airline roads dan road network, pada bidang perlombaan yaitu round robin tournament dan single elimination tournament, pada bidang geografi pewarnaan peta, pada bidang fisika rangkaian listrik, pada bidang kimia isomer senyawa kimia karbon, dan masih banyak lagi penerapan graf di bidang lainnya. Nah, di video ini kita akan membahas tentang aplikasi graf di bidang geografi. Dalam dunia geografi, erat kaitannya dengan sebuah peta. Suatu peta dianggap baik dan benar jika mudah dimengerti oleh pembacanya, yaitu jika dilengkapi dengan legenda, skala peta, judul peta, tata warna, simbol, dan proyeksi peta. Jika kita fokus ke tata warna peta, akan sangat bermanfaat untuk membedakan wilayah antar negara. Jumlah warna yang berlebihan menyebabkan peta menjadi tidak efisien. Untuk itu, diperlukan sebuah metode untuk melakukan pewarnaan peta menggunakan jumlah warna minimal, yakni dapat dengan metode teori pewarnaan graf. Pewarnaan graf adalah metode pewarnaan elemen dari sebuah graf yang biasanya direpresentasikan sebagai bilangan terurut mulai dari 1 hingga seterusnya, atau dapat juga direpresentasikan langsung dengan menggunakan warna merah, biru, atau warna lainnya dengan aturan tidak ada dua simpul yang bertetangga memiliki warna yang sama. Pewarnaan graf terdiri dari pewarnaan simpul atau vertex, sisi atau edge, dan wilayah atau region. Pengaplikasian teori pewarnaan graf dalam penentuan warna pada sebuah peta dikenal sebagai pewarnaan wilayah. Bahasan kita kali ini akan difokuskan pada penerapan algoritma greedy sebagai penentu bilangan kromatik suatu graf yang diaplikasikan pada peta Provinsi Riau, sehingga dapat diperoleh peta alternatif dengan pewarnaan minimal. Algoritma greedy merupakan algoritma yang menghasilkan solusi optimum melalui penyelesaian langkah per langkah dengan dasar pilihan yang diambil merupakan pilihan terbaik yang dapat diperoleh pada saat itu tanpa memperhatikan konsekuensinya ke depan nanti. Di video ini, kita akan merepresentasikan graf peta wilayah Provinsi Riau. Berikut ditampilkan peta Provinsi Riau. Peta Provinsi Riau tersebut akan kita representasikan ke dalam sebuah graf dengan menjadikan batas-batas wilayah kabupaten atau kota sebagai sisi dan perpotongan antar batas wilayah sebagai simpul, sehingga akan terbentuk graf sebagai berikut. Graf tersebut merepresentasikan R1 sebagai Kabupaten Rokan Hilir, R2 sebagai Kota Dumai, R3 sebagai Kabupaten Rokan Hulu, R4 sebagai Kabupaten Bengkalis, R5 sebagai Kabupaten Siak, R6 sebagai Kota Pekanbaru, R7 sebagai Kabupaten Kampar, R8 sebagai Kabupaten Kuantan Sigigi, R9 sebagai Kabupaten Pelalawan, R10 sebagai Kabupaten Indragiri Hulu, R11 sebagai Kabupaten Indragiri Hilir, dan R12 sebagai Kabupaten Kepulauan Meranti. Dari gambar tersebut juga bisa kita ambil derajat masing-masing simpulnya. Derajat didapat dengan melihat berapa banyak tetangga yang dimiliki simpul tersebut, di mana R1 memiliki derajat 3, R2 memiliki derajat 2, R3 memiliki derajat 4, dan seterusnya, bisa dilihat pada tabel tersebut.
Lalu, bagaimana sih cara kita mewarnai graf tersebut dengan benar? Yuk kita simak di tahap langkah pewarnaan. Nah, untuk langkah yang pertama dan kedua akan dijelaskan sebagai berikut. Untuk langkah yang pertama, yaitu membangun himpunan kandidat C yang akan digunakan untuk mewarnai peta Provinsi Riau. Nah, himpunan kandidat C ini terdiri dari 7 jenis warna, yaitu merah, orange, hijau, coklat, biru, ungu, dan pink. Nah, warna-warna ini kami pilih dengan karakteristik yang berbeda, agar membaca itu mudah membedakan warna yang satu dengan yang lain. Kemudian, langkah yang kedua yaitu inisialisasi himpunan solusi S. Nah, himpunan solusi S ini awalnya itu kosong. Nantinya akan memuat elemen warna yang telah digunakan untuk mewarnai simpul. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu mengurutkan simpul berdasarkan jumlah derajat dari yang paling banyak hingga yang paling sedikit. Dari graf yang sudah kita peroleh, dapat kita urutkan simpul dengan derajat yang terbanyak adalah R9 dengan 6 derajat. Diteruskan dengan simpul-simpul yang lain sampai dengan simpul R12 yang tidak memiliki derajat atau derajatnya 0. Langkah yang keempat yaitu fungsi seleksi. Seleksi ini dibagi menjadi dua, yaitu seleksi simpul dan seleksi warna. Seleksi simpul dipilih simpul awal, yakni simpul yang memiliki jumlah derajat terbanyak atau yang terletak pada R9. Kemudian untuk seleksi warna, mengambil warna dari himpunan solusi untuk diuji digunakan kembali. Jika tidak satupun warna dari himpunan solusi layak atau himpunan solusinya masih kosong, akan diambil warna dari himpunan kandidat C yang belum pernah digunakan. Warna yang akan dipilih untuk R9 tadi adalah warna merah, selaku kandidat warna pertama dari himpunan kandidat C. Dengan demikian, himpunan kandidat C anggotanya berkurang 1 menjadi 6. Kemudian, untuk langkah yang kelima masih melanjutkan langkah keempat tadi, yaitu uji kelayakan warna. Dilakukan pemeriksaan kelayakan warna merah dengan melihat graf tadi. Simpul R9 bertetangga dengan 6 buah simpul yang belum diwarnai, sehingga warna merah layak digunakan untuk simpul R9. Warna merah yang sudah digunakan untuk simpul R9 otomatis masuk ke dalam himpunan solusi. Nah, himpunan solusi yang terbentuk yaitu S sama dengan merah. Lalu langkah yang keenam yaitu fungsi objektif. Diperiksa apakah solusi tersebut sudah mencakup pewarnaan seluruh simpul dengan solusi optimal. Jika sudah, maka berhenti. Dan jika belum, kembali ke langkah seleksi simpul. Ternyata kita hanya baru mewarnai simpul R9, maka proses kembali ke langkah seleksi simpul. Untuk langkah-langkah yang berikutnya, kita hanya perlu mengulangi langkah 2-6 dengan memperhatikan urutan simpul dengan derajat yang terbanyak. Pada langkah yang ketujuh ini, kita mendapati bahwa R5 akan diwarnai terlebih dahulu. Dikarenakan R5 bertetangga dengan R9, sehingga didapatkan pewarnaan simpul R5 yaitu orange. Himpunan solusi yang terbentuk akan bertambah 1, menjadi S sama dengan merah dan orange. Sedangkan untuk himpunan kandidat C akan berkurang 1, menjadi 5 anggota. Langkah yang ke-8, kita akan mewarnai simpul R7. Nah, karena R7 bertetangga dengan R5 dan R9, maka warna merah dan orange tidak dapat digunakan untuk mewarnai R7, sehingga diambil satu warna dari himpunan kandidat warna, yaitu hijau. Himpunan solusi S akan bertambah 1, dan himpunan kandidat C akan berkurang 1. Kemudian untuk langkah yang ke-9, kita akan menyeleksi simpul R3. Kita lakukan kembali langkah 2 hingga langkah 6, sehingga didapatkan simpul R3 akan layak diwarnai dengan warna merah, karena simpul tersebut bertetangga dengan R7 yang berwarna hijau dan R5 yang berwarna oranye. Selanjutnya, kita akan mewarnai simpul R4. Warna yang layak untuk simpul R4 adalah hijau, karena R4 bertetangga dengan R3 yang berwarna merah dan R5 yang berwarna oranye.
Selanjutnya, kita akan menyeleksi simpul R1. Nah, setelah dilakukan langkah-langkah yang kedua sampai yang keenam, warna yang layak untuk simpul R1 adalah orange, karena R1 bertetangga dengan R3 yang memiliki warna merah. Kemudian, dikarenakan R6 bertetangga dengan R7 yang berwarna hijau, R5 yang berwarna orange, dan R9 yang berwarna merah, sehingga R6 tidak boleh menggunakan ketiga warna tersebut. Jadi, harus ditambahkan warna baru, yaitu warna coklat untuk mewarnai simpul R6. Kita tambahkan lagi himpunan solusi S menjadi 4 anggota, dan himpunan kandidat C akan berkurang kembali 1 anggotanya. Kemudian, langkah yang ke-13, kita akan mewarnai simpul R8. Simpul R8 ini akan diwarnai warna orange, karena bertetangga dengan simpul R9 yang berwarna merah dan R7 yang berwarna hijau. Kemudian, untuk langkah yang ke-14, kita akan menyeleksi simpul R10. R10 akan diwarnai hijau, karena bertetangga dengan R8 yang diwarnai orange dan R9 yang diwarnai merah. Langkah ke-15, kita akan menyeleksi untuk R2. Karena R2 bertetangga dengan R1 yang sudah diwarnai orange dan R4 yang sudah diwarnai hijau, maka R2 akan diwarnai dengan merah. Lalu untuk langkah yang ke-16, kita akan menyeleksi simpul R11. Simpul R11 akan diwarnai orange karena bertetangga dengan simpul R9 yang sudah diwarnai merah dan R8 yang sudah diwarnai hijau. Langkah yang selanjutnya, kita akan mewarnai simpul yang terakhir, yaitu simpul 12. Dikarenakan simpul R12 tidak bertetangga dengan simpul manapun, maka simpul R12 ini dapat diwarnai dengan warna pada himpunan solusi S. Kali ini diwarnai dengan warna merah. Seluruh simpul dari graf tersebut sudah selesai diwarnai, sehingga diperoleh himpunan solusi S yang memiliki 4 anggota, yaitu merah, orange, hijau, dan coklat. Jadi, ada 4 warna yang diperlukan untuk mewarnai graf tersebut. Berikut ini adalah hasil pewarnaan peta dari Provinsi Riau. Kita bisa melihat perbandingan antara sebelum dan sesudah pewarnaan. Demikianlah penerapan algoritma greedy pada Provinsi Riau. Setelah dilakukan langkah-langkah yang sesuai, didapatkan bahwa pewarnaan peta Provinsi Riau memiliki bilangan kromatik sama dengan 4. Sesuai dengan pembahasan Brown pada tahun 2002 mengenai The Four Color Theorem, di mana suatu peta dapat diwarnai dengan maksimal 4 warna. Dalam hal ini, Provinsi Riau diwarnai dengan susunan 4 warna, yaitu merah, orange, hijau, dan coklat. Setelah dilakukan langkah-langkah di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa teori tersebut sangatlah tepat dan langkahnya rinci serta butuh ketelitian agar tidak terdapat kekeliruan dalam pewarnaannya. Baiklah, sekian video kami tentang salah satu penerapan graf di bidang geografi, yaitu dengan pemuatan warna pada peta menggunakan algoritma greedy yang dalam hal ini kita menerapkannya pada peta Provinsi Riau. Semoga apa yang kami sampaikan dapat diterima dan dapat dipahami dengan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.